Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okona Fitria. Di sini saya akan mengajarkan tentang materi teks narasi bagian cerita fantasi. Sebelum kita masuk ke dalam materi cerita fantasi, pertama-tama kita akan menyampaikan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar apa yang akan kita capai pada materi cerita fantasi ini? Nah, kompetensi dasar yang ada pada cerita fantasi ini ada satu, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah, selanjutnya ada indikator pencapaian. Nah, bisa dilihat sini ya. Nah, indikator pencapaian di sini ada dua, yaitu menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca dan didengar. Nah, kita langsung saja ya. Tadi kan kita sudah membahas tentang KD dan indikator pencapaian apa yang akan kita capai pada materi cerita fantasi. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam cerita fantasi. Nah, pengertian cerita fantasi itu apa sih? Nah, fantasi. Nah, fantasi itu sendiri kan umumnya hayalan. Nah, di sini benar, fantasi adalah hayalan atau lamunan. Nah, menurut Nurgianto tahun 2013, cerita fantasi adalah cerita yang menampilkan tokoh, alur, latar, atau tema yang derajat kebenarannya baik menyangkut seluruh ataupun hanya sebagian cerita. Nah, jadi kebenaran dari cerita fantasi itu menurut Nurgiantoro itu diragukan, dan memang benar, cerita dari judulnya saja cerita fantasi, pasti itu cuma khayalan belaka. Nah, berarti dalam cerita fantasi terdapat berbagai aspek yang bersifat realistik. Sebagian halnya dalam cerita fiksi, baik yang menyangkut tokoh, karakter tokoh, peristiwa yang dikisahkan, alur, latar maupun aspek yang lain. Jadi cerita fantasi ini baik menyangkut tokoh, karakter tokoh, peristiwa yang dikisahkan dalam cerita fantasi itu sebenarnya hanya fiktif belaka atau khayalan dari penulis itu sendiri. Nah, cerita fantasi ini kan salah satu bagian dari teks narasi. Nah, cirinya hampir sama, yaitu yang pertama menurut Keras 2010, ciri-ciri cerita fantasi yaitu A. Di sini ya. Nah, yang pertama itu menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Nah, yang kedua, dirangkai dalam urutan waktu. Jadi, urutan-urutan ceritanya dirangkai secara urutan waktu, tidak mungkin lompat-lompat. Nah, yang ketiga, berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Jadi, cerita teks narasi ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam cerita fantasi. Nah, yang keempat itu adanya konflik. Pasti dalam cerita fantasi adanya konflik. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, unsur-unsur intrinsik itu apa sih? Nah, unsur-unsur intrinsik ini adalah unsur-unsur yang terkait di dalam cerita fantasi. Nah, namanya saja unsur intrinsik. Nah, pastinya in itu kan artinya masuk. Nah, masuk atau diartikan tuh di dalam, yang terkait dalam cerita fantasi. Nah, unsur intrinsik dalam cerita fantasi ini ada 6 bagian. Ya, bisa dilihat di sini ya. Yaitu terkait tema, alur, tokoh, dan penokohan. Selanjutnya ada latar, sudut pandang, amanat. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun suatu karya sastra di dalam karya sastra itu sendiri. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa unsur intrinsik itu suatu hal yang terkait di dalam cerita fantasi itu, ya. Nah, selanjutnya, tema itu apa sih? Nah, tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita fantasi. Nah, yang kedua, tema itu sendiri ini, jadi tema apa yang akan kalian sampaikan pada tema? Nah, tema ini bisa dikatakan ide yang paling dasar. Contohnya ketika kalian ingin membuat cerita fantasi tentang keong mas. Nah, keong mas ini memang sebenarnya ada di nyata. Nah, sebenarnya tema yang kalian angkat itu apa sih sebenarnya? Seperti seorang yang tersakiti atau putri yang disakiti. Nah, selanjutnya ada alur. Nah, alur yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, alur itu kan sudah pada tahu ya, alur itu kan ada alur maju, alur mundur,
selanjutnya ada alur campuran. Nah, alur maju itu sendiri berarti kejadiannya itu maju ke depan, jadi melihat masa depan. Nah, kalau alur mundur itu berarti flashback. Nah, flashback itu apa sih? Kembali ke masa lalu. Nah, alur campuran berarti ada alur maju, ada alur mundur, seperti itu anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu alur tokoh dan penokohan, yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Nah, tokoh sendiri ini apa sih? Nah, tokoh ini adalah pemeran yang ada di dalam cerita fantasi itu. Nah, penokohan itu berarti ada pembawaan karakternya disertakan dengan wataknya. Contohnya saja seperti Timun Mas. Nah, Timun Mas ini tokohnya tuh seperti apa sih? Nah, penokohannya, pembawaannya seperti apa? Nah, dia umur berapa? Pembawaannya kalem kah atau jahat kah? Gitu. Nah, contoh saja seperti Bawang Putih. Nah, Bawang Putih itu orangnya dalam cerita-cerita dongeng itu kan anaknya selalu tersakiti karena disakiti oleh ibu tiri dan kakak tirinya, yaitu Bawang Merah. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu latar, yaitu tempat, waktu serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Nah, latar sendiri itu kan ada jenisnya nih, ada latar dibagi ada 3. Ada latar tempat, waktu, serta suasana. Nah, tempat yang dimasukkan itu tempat kejadiannya di mana. Nah, waktu yang disampaikan dalam cerita itu kapan? Seperti waktunya pagi, siang, atau sore, ataupun malam hari. Nah, suasananya di sini tuh suasana yang diadakan dalam cerita fantasi ini seperti apa sih? Sedihkah atau senang atau bahagia? Nah, pembawaannya itu nantinya akan dibawakan oleh si tokoh ini yang disampaikan oleh penulis. Nah, yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Jenis sudut pandang itu di sini dijelaskan ada 4 jenis, yaitu sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, dan yang kedua sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, yang ketiga sudut pandang orang ketiga serba tahu, yang keempat sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, pengertian dari sudut pandang orang pertama yaitu menggunakan kata ganti aku atau saya. Sudut pandang orang pertama yang pelaku utama itu pandangan orang pertama sebagai pelaku utama. Sudut pandang ini berarti dia sebagai pemeran utama dengan kata ganti aku atau saya. Nah, yang kedua yaitu sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Nah, pelaku samping di sini adalah orang pertama sebagai pelaku sampingan. Yang masuk sudut pandang ini yaitu seolah-olah si tokoh utama yang bercerita, akan tetapi posisinya bukan sebagai tokoh utama. Nah, yang ketiga yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, sudut pandang orang ketiga ini digantikan dengan kata ganti seperti menggunakan kata ia, dia, atau nama dari pelaku itu sendiri. Nah, sudut pandang orang ketiga pengamat yaitu pembawaan menggunakan kata ganti dia. Nah, biasanya penulis cerita ini menggambarkan bahwa apa yang dilihat dan didengar, dialami dan dirasakan oleh tokoh utama dalam cerita akan tetapi hal tersebut sangat terbatas, jadi hanya sebatas kayak figuran saja atau pengamat saja dalam cerita itu dengan kata ganti dia. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk yang terakhir yaitu amanat. Nah, amanat itu pasti dalam sebuah cerita, dalam semua cerita pastinya mengandung amanat. Nah, di cerita fantasi ini ada amanatnya. Amanat itu apa sih? Ya, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita tersebut. Jadi, amanat itu pesan apa sih? Nah, secara umumnya itu pesan apa yang akan disampaikan dalam cerita yang dibawakan oleh penulis ini. Jadi, pesan apa sih? Gitu, anak-anak. Nah, selanjutnya tadi kita kan sudah membahas tentang unsur intrinsik yang ada di dalam cerita fantasi. Nah, cerita fantasi itu memiliki jenis-jenisnya. Nah, jenisnya itu ada 2. Yang pertama cerita fantasi total dan irisan. Nah, jenis fantasi total dan irisan itu terbagi juga menjadi 2. Yang pertama yaitu cerita fantasi total. Nah, di sini ya. Nah, cerita fantasi total ini adalah berisi tentang fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak semuanya terjadi dalam dunia nyata. Jadi, dari pengertian dari judulnya saja cerita fantasi total.
Jadi benar-benar hanya khayalan belaka dari sang penulis. Jadi nggak mungkin kan dalam dunia nyata ada negeri di atas awan, itu nggak ada dalam dunia nyatanya. Nah, yang kedua yaitu cerita fantasi irisan. Nah, kategori pengertian dari cerita irisan ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi dalam dunia nyata. Contohnya saja seperti peristiwa seperti peristiwa kecelakaan. Nah, kecelakaan memang benar dalam dunia nyata, itu kan benar adanya, seperti teriris pisau dapur. Nah, pasti kalian pernah mengalami tuh peristiwa seperti itu. Nah, dalam cerita fantasi irisan ini ditambahkan hiasan fantasinya, seperti ketika kalian tangannya teriris pisau dapur, tiba-tiba keluarlah darah berwarna biru gitu. Tapi kan dalam dunia nyata itu nggak mungkin terjadi ya, darah di dunia ini pasti warnanya merah seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu cerita fantasi. Nah, yang kedua jenis dari cerita fantasi kan tadi ada jenis cerita fantasi total dan irisan. Nah, yang kedua itu cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Nah, berdasarkan latar cerita dibedakan menjadi dua bagian. Nah, yaitu latar fantasi sezaman. Pengertiannya yaitu latar yang digunakan satu masa atau fantasi masa kini, masa lampau atau masa yang masa akan datang atau futuristik. Jadi fantasi sezaman ini bermainnya dengan masa atau zaman. Nah, yang digunakan itu masa kini, masa lalu, atau masa yang akan datang seperti masa depan. Nah, latar fantasi lintas waktu ini yang kedua yaitu fantasi lintas waktu. Nah, dibedakan menjadi dua waktu yang berbeda, yaitu misalnya masa sekarang dengan masa zaman prasejarah, masa sekarang dengan masa 50 tahun yang akan datang. Jadi ada perbandingannya lintas waktu dengan jangka waktu yang cukup panjang. Contohnya di sini saja kan ada masa sekarang dengan masa prasejarah. Nah, itu kan cukup jauh lintas waktunya. Seperti itu anak-anak. Nah, kita kan sudah selesai nih pembahasan tentang materi cerita fantasi. Nah, tadi kan sudah mengetahui tentang pengertian cerita fantasi, unsur-unsur intrinsik fantasi, jenis-jenis cerita fantasi, ciri-ciri cerita fantasi. Nah, selanjutnya anak-anak ibu beri tugas yaitu menentukan unsur-unsur intrinsik cerita fantasi dengan menggunakan cerita fantasi yang ibu nanti akan berikan kepada kalian. Seperti itu anak-anak. Nah, ketika kalian memperhatikan materi yang ibu sampaikan, pasti kalian paham. Nah, terima kasih telah memperhatikan pembelajaran tentang materi cerita fantasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang kakek dan nenek di pondok kecil dekat hutan. Mereka hidup bahagia dan damai. Sayangnya, mereka tidak mempunyai anak. Pada suatu hari, ketika sang nenek membuat adonan kue di dapur, suaminya datang. Sayang, kau masak apa hari ini? Oh sayang, hari ini aku membuat manusia kue jahe. Sang nenek menguleni adonan dan membentuknya menjadi manusia kue jahe. Setelah memasukkan ke dalam oven, nenek itu duduk dan menunggu manusia kue jahe itu dipanggang. Saat tercium aroma lezat di seluruh dapur, sang nenek mengenakan sarung tangannya dan mengeluarkan kue jahe itu. Sekarang saatnya menghias. Nenek membuat mata dari kismis dan hidung yang lucu menggunakan permen. Lalu dia menggunakan krim untuk membuat rambut dan pakaian. Dan terakhir, nenek menggunakan ceri sebagai hiasan kancing baju. Sambil melihat hasil karyanya, nenek berkata, "Manusia kue jaheku terlihat cantik, tapi rasanya ada yang kurang." Nenek melihat kuenya lagi dan mulutnya. Aku lupa membuat mulutnya. Nenek menggambar mulut di wajah manusia kue jahe dengan krim.
Oh iya, sekarang kau sudah lengkap manusia kue jaheku. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Terima kasih. Tapi bagaimana mungkin kau bisa bicara? Manusia kue jahe tiba-tiba berdiri dan mulai berlari. Ya, dan aku bisa berlari juga. Manusia kue jahe melompat dari meja dapur ke kursi, lalu ke tanah dan mulai berlari cepat ke arah pintu dapur, lalu ke taman. Kembali! Kembali! Sang nenek berteriak. Manusia kue jahe mulai berbicara sambil berlari. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Tak ada yang bisa menangkapku, karena aku manusia kue jahe. Sang nenek pergi ke taman dan mulai berlari mengejar manusia kue jahe. Kakek melihat keluar jendela dan melihat istrinya berlari lalu berteriak. Hei, kau mau lari kemana? Sang nenek menjawab suaminya sambil berlari. Manusia kue jaheku melarikan diri. Aku mencoba menangkapnya. Sang kakek kebingungan. Nenek terus berlari, tetapi manusia kue jahe sangatlah cepat. Rasanya mustahil bisa menangkapnya. Tak lama kemudian manusia kue jahe melewati sebuah peternakan. Sapi yang merumput melihatnya. Kuenya terlihat enak. Aku harus menangkap dan memakannya. Sapi itu juga mulai berlari mengejar manusia kue jahe. Tunggu, jangan lari. Aku akan memakanmu. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek juga mencoba menangkapku, tapi tak ada yang berhasil karena aku manusia kue jahe. Sang nenek dan sapi berlari mengejar manusia kue jahe. Dan kali ini, seekor babi melihat manusia kue jahe itu. Manusia kue jahe, cocok dengan lidahku. Tunggu, akan kutangkap kau. Manusia kue jahe menjawab sang babi sambil berlari. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek dan seekor sapi juga mencoba menangkapku. Tapi tak ada yang berhasil karena aku manusia kue jahe. Saat berlari, manusia kue jahe di depan, disusul nenek, sapi, dan babi. Seekor ayam yang sedang mencari makanan melihat manusia kue jahe. Pak, itu harus jadi makan siangku. Jadi ayam pun ikut mengejar. Larilah sepuasmu manusia kue jahe, aku akan menangkapmu. Pak. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek, seekor sapi, dan babi tak bisa menangkapku. Tidak juga kau, tak ada yang bisa karena aku manusia kue jahe. Manusia kue jahe berlari paling depan disusul oleh nenek, sapi, babi, dan ayam. Mereka semua terus berlari. Tetapi manusia kue jahe semakin jauh di depan yang lain. Manusia kue jahe sangat senang dan bangga akan dirinya sendiri. Aku adalah manusia kue jahe tercepat dan terpintar di dunia. Iya, itulah aku. Tidak ada yang dapat menangkapku karena aku manusia kue jahe. Saat ia memandang jauh ke depan, manusia kue jahe melihat bahwa dia menuju ke sebuah sungai. Dan dia berhenti, karena dia tahu bahwa air bisa membuatnya hancur. Oh, tidak. Sekarang bagaimana? Nenek, sapi, babi, dan ayam semakin dekat sekarang. Tepat saat itu, seekor rubah licik muncul dari balik pohon. Aku bisa berenang. Jika kau mau, aku bisa membantumu. Manusia kue jahe berpikir. Bagaimana jika kau nanti memakanku? Kau tak perlu khawatir. Aku tak ingin memakanmu. Aku hanya ingin membantumu menyeberang. Manusia kue jahe percaya kepada rubah licik itu dan melompat ke atas ekornya, lalu berpegangan sekuat mungkin. Rubah melompat ke sungai dan mulai berenang. Sementara itu, nenek, sapi, babi, dan ayam tiba di tepi sungai dan melihat manusia kue jahe menyeberangi sungai di atas punggung seekor rubah. Mereka melihatnya pergi dengan tak berdaya, karena tahu bahwa mereka tak bisa menangkapnya lagi. Sungai mulai bertambah dalam dan airnya mulai naik. Hei, rubah, naikkan ekormu. Aku hampir saja basah. Naiklah ke atas punggungku, lebih aman di sana. Manusia kue jahe melompat ke punggung rubah. Mereka berenang, tetapi air sungai bertambah dalam. Punggung rubah mulai tenggelam di dalam air. Aku takut kau akan basah. Kenapa tak lompat ke atas kepalaku? Di sana lebih tinggi. Manusia kue jahe naik ke kepala rubah.
Rubah melanjutkan rencana dan membenamkan kepalanya ke dalam air. Airnya naik semakin tinggi. Kenapa kau tak naik ke atas hidungku? Di sana lebih tinggi. Manusia kue jahe naik ke atas hidung Rubah. Tepat saat mereka akan mendekati tepi sungai, Rubah menggoyangkan hidungnya dan melempar manusia kue jahe ke udara, lalu membuka mulutnya. Manusia kue jahe akan jatuh ke dalam mulut Rubah dan Rubah akan memakannya. Tapi gagal. Saat manusia kue jahe di udara, seekor burung gagak terbang di atas mereka, menangkap manusia kue jahe dengan paruhnya. Rubah hanya berdiri melihat hal itu dengan mulut terbuka. Manusia kue jahe menunggu sang gagak terbang lebih jauh, lalu bertanya, Apa burung gagak memakan kue? Saat burung gagak membuka paruhnya untuk menjawab, manusia kue jahe jatuh dan mulai berlari secepat mungkin. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek, seekor sapi, babi, ayam, rubah, dan burung gagak juga mencoba menangkapku. Tapi tak ada yang berhasil karena aku manusia kue jahe. Manusia kue jahe terus berlari dan tidak berhenti. Jika kau melihat manusia kue jahe melewatimu sambil berlari, jangan coba untuk menangkapnya. Karena dia adalah manusia kue jahe dan tak seorang pun yang berani menangkapnya.